Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita pada Minggu pagi hari ini di ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Kita masih tetap berdiri, kita akan masuki ibadah kita. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan puji Tuhan, kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 1. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudera, gunung lembah, hewan tumbuhan, hal bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kita berdoa untuk ibadah kita ini. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali merasakan hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami agar firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh menjadi berkat di dalam kami menjalani kehidupan masa remaja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca Mazmur pujian, Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bung akan baca dari sini, adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik silakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62 baitnya yang pertama. Siapa yang berkata pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhan. Dan bukan sabdanya hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya di hari Minggu yang baru ini? Kakak-kakak layan berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Sebentar kita akan membaca sabda firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya, meskipun kita masih berada di rumah. Kita tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh disiapkan Alkitabnya. Oke, kalau semuanya sudah siap, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama dari Nehemia 3. Nehemia 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah dapat semuanya, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi, Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan masih memelihara dan menyertai kami. Sebentar Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkaulah kiranya yang mengirimkan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mempersiapkan kami sehingga kami boleh memberi hati kami, dan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami ketika kami membaca, kami akan mengerti apa yang kami baca dan kami boleh memahaminya, dan terlebih-lebih kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Buat hamba-Mu yang akan membahasakan firman Tuhan, pakai mulut dan lidah hamba, biarlah firman Tuhan ini dapat disampaikan kepada adik-adik layan dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga mereka dapat mengerti dan boleh memberlakukannya dalam kehidupan keseharian mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Nehemia yang pertama, Nehemia 3 ayat pertama sampai dengan ke-8. Kita akan bacakan. Kalau Alkitab adik-adik sudah terbuka semua, kita sama-sama membacanya, baik adik-adik yang berada di rumah. Nehemia 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Harkos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia,
Mesulam bin Berekyah bin Mezebel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon, orang Meranot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hanananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian firman Tuhan. Oke, saya buka maskernya dulu. Oke adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini mengambil tema hidup bergotong royong. Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin cerita sedikit mengenai Nehemia ini. Bagaimana cerita ini sampai terjadi. Kalau pada zaman dahulu, jika sebuah kota memiliki bangunan atau pagar tembok yang di sekelilingnya itu menandakan bahwa kota itu mempunyai suatu peradaban yang lebih maju. Jadi ketika di sebuah kota itu ada pagar tembok yang besar, yang kokoh, menggambarkan bahwa kota itu sudah mempunyai kehidupan peradaban yang lebih maju, menggambarkan bahwa kehidupan sosial yang lebih baik, menggambarkan bahwa kota itu bisa aman dari serangan musuh-musuh yang berada di sekelilingnya. Dengan kata lain, tembok itu adalah suatu identitas bagi sebuah kota, menandakan kejayaan, perlindungan di sebuah kota. Yang terjadi pada saat itu di kitab yang kita baca di Nehemia ini, tembok Yerusalem itu telah runtuh, telah hancur, pintu-pintu gerbangnya semua sudah porak-poranda. Ya kan? Jadi istilahnya suatu kota yang mempunyai tembok yang besar, tembok yang kokoh, dan tiba-tiba karena ada sesuatu hal menyebabkan tembok di Yerusalem ini sudah hancur dan porak-poranda. Suatu kali salah seorang dari saudara Nehemia yang jauh datang pergi ke tempat Nehemia berada. Jadi saudara-saudara Nehemia ini datang, pada saat itu Nehemia ini bekerja di sebagai juru minum di kerajaan yang dirajai oleh Raja Artasasta. Ya, kalau sebagai juru minum raja, posisinya pasti tinggal di istana, ya kan? Kehidupannya pasti enak. Menjadi juru minum raja berarti bisa dibilang orang yang dekat dengan raja. Sebelum raja memakan atau meminum sesuatu, pertama sekali yang mencicipinya adalah pasti juru minum. Dan kebetulan pada saat itu pekerjaan dari Nehemia adalah sebagai juru minum raja. Jadi dialah yang mempunyai kedekatan khusus dengan raja. Posisinya pasti enak, posisinya nyaman, posisinya bisa dibilang orang dekatnya raja. Pada saat saudara-saudaranya datang kepada Nehemia di kerajaan Babel, mereka melaporkan bagaimana kondisi Yerusalem pada saat itu. Mereka bercerita, kota kita sudah hancur, tembok-tembok yang megah itu sudah porak-poranda, pintu gerbangnya sudah hangus terbakar. Mendengar keluhan dari saudara-saudaranya ini, Nehemia merasa hatinya iba, sedih, ya kan? Dia seperti terbeban untuk boleh kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem.
Kita bayangkan kalau misalnya ada seseorang yang sudah pekerjaannya mapan, pekerjaannya sudah hebat, tiba-tiba didatangin saudaranya atau kaum keluarganya menceritakan tentang keadaan atau situasi yang berada di desanya, belum tentu sikapnya seperti Nehemia. Kalau diceritakan yang enak-enak mungkin, wah ya memang desa kita hebat, kampung kita hebat, kota kita hebat gitu. Tapi kalau diceritakan tentang kesusahan, tentang kesedihan, belum tentu sikap yang seperti Nehemia yang ditampilkan. Nehemia langsung merasa terbeban, langsung merasa sedih, ia berdoa kepada Tuhan, ia bergumul, ia berpuasa, dia merasa terbeban dan ia ingin untuk kembali membangun tembok Yerusalem itu. Melihat keadaan yang ekspresi dari muka Nehemia yang sedih, yang serba galau bisa dibilang seperti itu, Raja Artasasta bertanya, ada apa gitu, kenapa? Nehemia menceritakan keadaannya dan bercerita kepada raja, "Raja, kalau engkau mengizinkan, bolehkah aku untuk pulang kembali ke Yerusalem? Aku ingin untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu." Dan raja berbaik hati untuk memberikan kesempatan bagi Nehemia untuk pulang ke kotanya untuk membangun kembali tembok yang telah hancur itu. Adik-adik, sekarang kita diperhadapkan pesan apa kira-kira yang bisa diperhadapkan dalam pembacaan kita ini. Kalau kita lihat tadi di pembacaan kita ini, begitu banyak orang yang membantu, Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ya kan? Jadi yang membantu itu bukan hanya orang yang khusus bekerja di bidang bangunan, tapi kalau adik-adik mulai bisa baca, semua terlibat. Dari yang pembesar, imam-imam besar. Di ayat yang pertama udah dikatakan, maka bersiaplah imam besar, Eliasib dan para imam. Jadi pembangunan yang dipimpin untuk membangun kembali tembok Yerusalem ini bukan hanya dikerjakan oleh sebagian orang, tetapi semua merasa terbeban untuk kembali membangun tembok Yerusalem ini. Mulai dari imam, ada kita baca tadi, ada imam besar, ada para tukang juru rempah, ada para wanita, banyak orang tukang emas yang ikut dalam pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem ini. Dan kalau adik-adik kita nanti membaca secara di ayat-ayat yang berikutnya, pembangunan ini bisa diselesaikan dalam waktu 52 hari oleh Nehemia. Apa pesan yang boleh kita dapat dari hal ini? Pesan yang bisa kita tangkap hari ini, Tuhan menyatakan bahwa ada bangunan-bangunan rusak yang perlu diperhatikan, yang perlu diperbaiki dan dibangun kembali. Ya kan? Kalau tadi kita berbicara mengenai tembok Yerusalem yang sudah hancur, firman ini mau mengangkat bahwa saat ini mungkin ada bangunan-bangunan di dalam kehidupan kita yang rusak, yang harus diperbaiki dan dibangun kembali. Bangunan itu yang rusak dan yang perlu diperbaiki itu mungkin bisa berbicara mengenai harapan-harapan kita yang hancur. Mengenai janji-janji Tuhan yang mungkin sampai saat ini belum atau sepertinya mustahil tergenapi. Bangunan-bangunan atau tembok-tembok yang rusak itu bisa juga kegagalan-kegagalan yang kita rasakan. Bisa juga tembok-tembok yang hancur itu bisa juga merupakan hubungan yang rusak di antara kita, di sesama anggota keluarga, mungkin di antara sesama teman, ya kan? Dengan kadang-kala kita tidak sepakat, tidak satu ide, tidak sejalan, ya kan? Banyak hal-hal yang rusak di dalam diri kita yang seperti bangunan tembok Yerusalem ini. Hari ini firman ini mau mengingatkan kita untuk Tuhan mau membangun kembali tembok-tembok yang rusak dan kita mau hidup bersama-sama membangunnya kembali. Membangunnya tadi di sini bukan sendiri-sendiri, bukan golongan tertentu saja yang membangun.
semua golongan ikut membangun dengan cara bekerja sama, dengan cara bergotong royong. Ya kan? Jadi adik-adik kita juga perlu membangun, tadi kakak bilang ada bangunan-bangunan yang rusak di dalam diri kita, tentang hubungan kita dengan keluarga, tentang harapan-harapan kita yang belum terpenuhi, tentang kegagalan-kegagalan kita yang masih menjadi satu harapan yang masih belum terpenuhi dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji bahwa Ia akan membangun kembali bangunan yang hancur itu. Kita harus membangunnya secara bersama-sama. Ya kan? Tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya mengandalkan si A, tidak bisa mengandalkan si B. Mungkin adik-adik bilang, aku masih kecil, aku belum bisa apa-apa. Aku tidak mempunyai keahlian apa-apa. Aku tidak pintar, ya kan? Tapi berikan dirimu, ya kan? Hidup bergotong royong itu bisa diartikan bekerja sama secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, ya kan? Yang dilakukan secara sukarela, bukan dengan embel-embel harus dibiayai, harus digaji segala macam, ya kan? Ketika kita memberikan diri kita untuk hidup bekerja sama dengan orang lain, di tengah-tengah mungkin di pelayanan, di tengah-tengah hubungan adik-adik dengan teman-teman, di tengah-tengah hubungan adik-adik dengan keluarga di rumah, ya kan? Kita harus sama-sama memberikan diri kita. Meskipun kita masih kecil, meskipun kemampuan kita masih sangat terbatas, tapi yang penting hati kita mau memberi untuk boleh melakukannya secara bersama-sama, sehingga tembok-tembok yang selama ini menjadi ganjalan dalam hati kita boleh kita bangun kembali secara bersama-sama. Kakak mau menekankan bahwa bergotong royong di sini bukan diartikan dalam artian yang negatif ya, tapi bergotong royong dalam artian yang positif. Mungkin adik-adik bilang, ya saya sering kok waktu di sekolah, waktu zamannya masih belajar tatap muka, sering bergotong royong bersama-sama teman-teman melakukan sesuatu. Bergotong royong dalam hal apa? Misalnya rame-rame mencontek gitu kan? Bukan. Bergotong royong di sini mau ditekankan dalam artian yang positif, ya kan? Kalau zamannya sekarang orang kayaknya rame-rame, yang penting ada suatu konten, followersnya banyak gitu kan? Nggak peduli itu kontennya seperti apa. Ikut aja ya kan, itu kan bekerja sama Kak, untuk bekerja bersama supaya followernya banyak, tapi tidak mendidik gitu kan. Jadi coba adik-adik juga bijak, apalagi di zaman sekarang ini yang serba media sosial luar biasa ya. Kalau dulu katakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang mungkin jari kita adalah harimau kita, nggak mulut lagi karena kita semua sudah diam-diam. Yang penting megang handphone, ada paket, tangannya langsung gini. Kalau dulu bilang mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang jarimu itu adalah harimaumu. Jadi pandai-pandai, bijak. Di sini kakak tekankan sekali lagi bahwa hidup bergotong royong dalam artian yang positif, dalam situasi, kondisi yang sekarang serba memprihatinkan. Mungkin adik-adik mempunyai teman atau mempunyai saudara yang mungkin berdampak dari COVID. Misalnya ada yang terjangkit COVID, bukan malah dikucilkan ya kan. Adik-adik bisa mungkin di grup WA segala macam memberikan semangat buat teman atau saudara adik-adik yang terkena COVID, bukan malah dikucilkan, tapi kita bisa memberi semangat, memberi dukungan, ajak teman-temannya untuk boleh membantu dengan dukungan doa. Mungkin adik-adik kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi dengan bergotong royong, dengan bekerja bersama-sama untuk membangun hal-hal yang positif, bukan dalam hal-hal yang negatif. Yakin dan percaya ketika kita mau membangun kembali tembok-tembok harapan-harapan yang hancur bersama-sama,
bergandengan tangan bersama, yakinlah Tuhan akan menyertai segala harapan kita untuk bisa sukses ke depan. Adik-adik bisa dikasih kehidupan bergotong royong atau bekerja sama, mungkin bisa kasih ilustrasi seperti sebuah orkestra musik, ya kan? Dalam orkestra musik itu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ada yang pemain biola, ada yang bermain harpa, ada yang bermain piano, ada yang sebagai penyanyinya, ada yang pemain musik yang lain, pemain bass, gitar, saksofon, dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Si A bisa ini, si A bisa ini. Ada yang bisa main gitar tetapi tidak bisa main biola. Tapi semuanya bermain dengan komposisi yang masing-masing. Jadi dalam sebuah orkestra itu semua masing-masing mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tetapi di dalam sebuah orkestra musik itu mereka meninggalkan keegoannya. Belajar untuk mau menselaraskan. Sehingga ketika pagelaran musik orkestra dikumandangkan, suara alunan musik begitu indah. Suara paduan suaranya begitu indah yang dipimpin oleh satu orang kondak. Ada pemimpinnya yaitu kondaknya. Enggak ada dalam suatu pemain orkestra, kondaknya ada lebih dari satu. Pemimpinnya cuma satu. Jadi mereka taat kepada pemimpin ini dan semua bekerja sama untuk memberikan yang terbaik. Meninggalkan keegoannya, meninggalkan sifat-sifat yang ya mungkin aja bisa satu orang menonjolkan dirinya. Ketika seorang menonjolkan dirinya dalam pagelaran orkestra itu mungkin hasilnya tidak baik. Ada yang menonjol misalnya tiba-tiba suara sopran menonjol sendiri, ya kan? Terakhir kan pertunjukan orkestranya jadi tidak bagus gitu. Tapi semua dengan komposisinya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing memberikan diri yang terbaik. Jadi kakak-kakak juga berharap adik-adik di rumah boleh tetap memberikan diri adik-adik sesuai dengan kemampuan adik-adik untuk hidup boleh bersama-sama dengan orang lain, dengan hidup bergotong royong di lingkungan adik-adik berada, baik adik-adik berada di rumah, adik-adik berada dalam lingkungan keluarga, adik-adik berada dalam lingkungan pergaulan, di tengah-tengah persekutuan maupun di sekolah nantinya. Kiranya adik-adik boleh tetap diberkati, tetap menjaga kesehatan. Kita berharap COVID ini cepat berakhir dan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah tatap muka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 277. Gita Bakti 277 pada baitnya yang pertama. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di kesempatan ini Kau boleh
memberkati seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Tiba kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap apa yang kami dengar lewat kebenaran firman-Mu, bahkan yang disampaikan oleh Kak Christine, boleh menjadi buah dan kebaikan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna. Ajari juga kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang patuh dan takut akan Tuhan di sepanjang kehidupan kami dan masa depan kami. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami yang boleh senantiasa membimbing dan mengurapi kami, serta memberikan kami kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar kami juga boleh menjadi anak-anak teruna yang semakin diandalkan di tengah-tengah keluarga dan juga gereja-Mu. Tuhan Yesus berkati juga kami sebagai anak-anak teruna di dalam menggapai cita-cita dan masa depan kami ya Tuhan. Walaupun kami harus belajar dari rumah dan boleh menertibkan diri kami untuk menjaga protokol kesehatan, biarlah Engkau juga yang memimpin kami agar apapun yang kami cita-citakan dan kami gumulkan lewat pengharapan kami boleh terlaksana dengan usaha dan ketekunan kami. Tuhan Yesus juga kami berdoa buat segala dana yang kami butuhkan di dalam pendidikan kami. Biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan dan juga pendidikan kami, agar kami juga boleh nantinya memberi diri kami untuk kembali ya Tuhan, dipakai Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami, GPIB Kasih Karunia, yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami dalam untuk membimbing dan menuntun kami sebagai anak-anak teruna akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati gereja ini dalam keseharian dan pelayanan. Berkati juga ya Tuhan Pak Pendeta dan juga para majelis gereja serta penatua dan diaken. Biarlah Engkau juga yang memimpin kehidupan dan pelayanan mereka, agar yang mereka boleh cerminkan di tengah-tengah jemaat boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati juga jemaat yang ada ya Tuhan, baik di rumah dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan lemah. Biarlah Engkau yang menguatkan dan memberikan mereka semangat yang daripada-Mu, agar mereka kembali lagi bersuka cita bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan persekutuan teruna kami, bahkan di dalamnya pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil tugas dan tanggung jawab di hari ini. Berkati ya Tuhan dalam pelayanan dan juga kebutuhan sehari-hari dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, agar kami juga boleh senantiasa kembali memberi diri kami yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga gereja-Mu. Kami juga berdoa buat segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan di sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah Engkau yang menghapuskan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan untuk menerima berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, berkatilah presiden kami, serta para pemimpin pemerintahan, organisasi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Biarlah Engkau juga ya Tuhan yang boleh memberikan kepada mereka tugas dan tanggung jawab yang semakin hari mereka boleh kerjakan dengan kejujuran dan takut akan Tuhan, supaya setiap warga negara yang ada boleh kembali menertibkan diri masing-masing untuk menjaga protokol kesehatan. Juga Tuhan kami berdoa buat para tim medis yang bekerja sama dengan pemerintahan kami, biarlah Engkau yang menguatkan iman dan kepercayaan mereka, agar mereka tidak putus asa ya Tuhan, memberikan arahan yang baik kepada setiap warga negaranya, dan juga warga negaranya boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bencana alam di seluruh dunia yang sedang melanda. Biarlah Tuhan Kau kuatkan segala warga negara yang terkena musibah bencana alam dimanapun mereka berada saat ini. Kau yang memperhatikan mereka di dalam kedukaan mereka. Engkau juga yang menguatkan iman dan kepercayaan mereka, agar kembali mereka ya Tuhan bangkit bersemangat untuk bersuka cita dan melayani Engkau di tengah-tengah keluarga, baik juga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa dan pengharapan kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita kembali akan mengangkat pujian kita untuk mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi secara lengkap. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 86 bait yang pertama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukurku naikkan kepada-Nya yang maha kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari adik-adik kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, inilah sebagian berkat yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh memberikannya dengan ketulusan hati. Terimalah dan pakailah Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu untuk menolong dan menguatkan hati orang-orang yang berkekurangan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kehidupan kami dan juga gereja-Mu, biar senantiasa Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Mari adik-adik kita akan bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 120 bait yang pertama. Kristus memanggil dirimu, juga mengutus Dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan berkata. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan di sepanjang berjalan ibadah tadi, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan dan kami kumandangkan, itu boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Bahkan firman yang telah kami dengar, itu boleh juga menguatkan iman percaya kami. Secara khusus buat kami dan adik-adik klien kami untuk menjalani kehidupan keseharian kami di dalam 1 minggu yang akan berjalan ke depan. Pegang tangan kami Bapa, berjalanlah bersama dengan kami, dan biarlah kami sebagai teruna-teruna Kristen boleh siap memberikan diri kami
untuk boleh hidup bekerja sama dengan orang lain demi untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dan maupun dalam lingkungan masyarakat dan gereja di mana kami berada dan ditempatkan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan juga boleh mempertemukan kami kembali di minggu mendatang, walaupun masih beribadah secara online. Berikan kesehatan yang baik kepada kami, juga adik-adik layan dan orang tua, adik-adik layan di rumah dan keluarga yang lain. Dan Tuhan boleh mempertemukan kami kembali di minggu mendatang dalam ibadah persekutuan teruna di hari Minggu yang ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun jika di sepanjang berjalannya ibadah tadi ada pelanggaran yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, terlebih-lebih dalam perbuatan kami. Jangan karena hal-hal itu Bapa terhalang segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, baik adik-adik, ibadah Minggu Persekutuan Teruna hari ini sudah selesai. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Christine tadi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan adik-adik, di dalam menjalani masa remaja. Selamat hari Minggu, salam dengan keluarga di rumah.